Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur dalam anugerah Tuhan, kita boleh memasuki hari yang baru. Itu pertanda satu kesempatan lagi Tuhan percayakan untuk kita melakukan hal terbaik di sepanjang hari ini. Dan pagi ini, memulai aktivitas hari ini, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur memiliki Engkau, Allah yang selalu hadir dalam setiap musim hidup kami. Anugerah-Mu selalu baru setiap pagi. Kemurahan-Mu tidak pernah berhenti dalam segala situasi hidup yang kami alami, bahkan di titik tersulit yang kami alami. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah hikmat-Mu menolong kami dalam memahami. Teguhkan hati kami sehingga kami boleh setia menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Lebih indah dari rancanganku menjadi tema perenungan kita pagi ini. Terambil dari Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu yang terkasih, ambisi adalah hal yang tidak jauh dari kehidupan manusia. Ambisi mendorong orang-orang membuat perencanaan dalam setiap aspek kehidupannya, seperti menentukan jalan karir hingga memilih pasangan hidup. Dalam hal-hal berskala besar, manusia cenderung membuat perencanaan dan perhitungan. Kenyataan yang tidak dapat dipungkiri adalah adanya kekeliruan dalam memprediksi yang berujung pada kegagalan. Banyak kisah di sepanjang sejarah manusia yang menggambarkan bahwa manusia tidak dapat hidup dengan kekuatannya sendiri. Salah satu kisah yang tak usang dimakan waktu adalah Mahakarya Titanic. Kapal yang diberi julukan Unsinkable atau tak dapat tenggelam merupakan ambisi dari direktur pelaksana White Star Line untuk membangun kapal yang lebih besar dari yang pernah ada. Benar saja, Titanic lahir sebagai kapal uap terbesar dan termegah di dunia. Namun dalam semalam, kapal itu terbelah dua dan berubah menjadi kapal pencabut nyawa. Pikiran kita ternyata terbatas dalam membuat perencanaan dan eksekusi. Banyak hal yang tidak dapat kita prediksi di masa depan. Rancangan yang sepertinya menjanjikan dapat berujung pada kekacauan. Dasarnya adalah ambisi yang berlebihan, beresiko membuat kita menjadi lebih keras kepala. Kita tidak melibatkan Tuhan sebelum memulai sesuatu, dan kita menjadi sombong karena merasa mampu. Namun hari ini kita belajar bahwa perkenanan datangnya dari Tuhan dan bukan dari usaha kita. Sekalipun rancangan kita sempurna, tapi kalau Tuhan tidak berkenan, maka segala sesuatu menjadi sia-sia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus, Bapa kita adalah Sang Arsitek kehidupan. Ia rindu kita selalu bergantung kepadanya dan melibatkan Dia dalam setiap langkah yang kita ambil, bahkan dalam hal sekecil apapun. Seperti orang tua yang ingin anaknya berhasil dalam kehidupan, demikianlah Bapa kita di sorga. Dari sini kita dapat belajar bahwa rencana dalam hidup kita harus selalu di bawah perkenanan Tuhan, sejalan dengan perintah dan firman-Nya.
Ketika kita hidup dalam perkenanan-Nya, maka hati kita akan selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki, sehingga segala sesuatu yang kita kerjakan akan menjadi berhasil dan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita belajar untuk selalu mempercayakan setiap keputusan-keputusan yang akan kita ambil kepadanya, kepada Sang Arsitek kehidupan yang sempurna dari awal hingga akhir, karena Ia tidak pernah gagal mengerjakan pekerjaan yang baik dalam hidup kita. Mari kita membawa segala rencana kita kepada Tuhan, naikkan doa dan permohonan kita kepadanya, agar segala yang kita rancangkan berkenan bagi Tuhan. Lakukan bagian kita dan terus minta penyertaan-Nya setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa, kami percaya bahwa rancangan-Mu adalah yang terbaik dan terindah dalam hidup kami. Ajar kami, lembutkan hati kami untuk selalu berserah dan dengar-dengaran akan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami, supaya kemuliaan-Mu dinyatakan dalam setiap musim kehidupan kami. Sungguh tiada yang mustahil bagi-Mu. Untuk itu kami menyerahkan apa yang kami rencanakan ke dalam tangan-Mu. Keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan segala hal yang kami pikirkan, segala hal yang kami rencanakan. Limpahkan hikmat-Mu bagi kami, sehingga kami dapat mengerti dan dapat berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.